kali hadir. Kami mohon untuk kita bisa berkenalan. Kami mohon saudara tidak keberatan, boleh berdiri sebentar. Bagi yang baru pertama kali hadir, ada? Di barisan tengah, sebelah kiri, sebelah kanan, ada yang baru pertama kali hadir? Baik, jika tidak ada, kita segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita masing-masing di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan. Kita akan baca bersama mulai ayat yang kelima. 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Kita akan baca bergantian sampai ayat yang ke-10, kaum pria terlebih dahulu. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Puji Tuhan, kita baca pembacaan yang kedua. Kisah Rasul 14 ayat 22. Kisah Rasul 14 ayat 22. Kita baca. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan topik stamina iman. Berminggu-minggu lamanya kita belajar tentang iman. Dan pagi ini kita belajar tentang stamina iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa inilah minggu pertama dari bulan yang terakhir dari tahun 2012. Sebulan lagi selesai 2012. Berarti kita sudah menjalani perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Dan sebagai orang percaya yang ditetapkan hidup oleh iman, saya yakin kita semua telah berusaha untuk hidup oleh iman sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Namun demikian,
kita juga harus mengaku dengan jujur, entah itu diri kita sendiri maupun siapapun yang kita kenal, yang kita ketahui, bahwa umumnya setiap orang percaya di dalam menjalani hidupnya oleh iman, sering kita temukan kondisi yang jatuh bangun. Kita tidak usah terlalu jauh untuk merenungkan. Mari kita renungkan sepanjang tahun atau 11 bulan yang sudah kita jalani sepanjang tahun 2012. Apakah keberadaan kita sebagai orang percaya terus semakin bertumbuh dan terus meningkat, dan dari tahap ke tahap, dari level ke level kita terus meningkat keberadaan iman kita di dalam mengiring Tuhan, atau kita jatuh bangun dalam keadaan yang tidak berdaya. Saudara, di saat iman kita sedang berada dalam stamina yang luar biasa, kita dapat merasakan, menikmati betapa indahnya ikut Tuhan. Kita enjoy, kita bersuka cita, kita makin nampak prestasi-prestasi pelayanan kita, iman kita, ibadah kita, aktivitas daripada seluruh keberadaan rohani kita, ketaatan kita, kasih kita kepada Tuhan. Dan situasi-situasi seperti ini, ada kalanya kita tidak perlu menunggu ada masalah baru kita berdoa dengan tetesan air mata. Tetapi di saat kita baru saja menaikkan pujian kepada Tuhan, kita rasa Tuhan itu begitu dekat, begitu menyentuh, begitu nyata kehadirannya. Dan kita langsung boleh menikmati hadirat Tuhan, bahkan masuk di dalam hadirat Tuhan. Sehingga nyanyian kesukaan kita adalah sebuah nyanyian penyembahan yang berkata, aku akan terus berada di sini dan lebih lama lagi. Itulah kondisi keberadaan iman kita sementara kita menikmati tatkala stamina iman kita, ketahanan kita luar biasa. Tapi tidak selamanya kita berada dalam kondisi seperti ini. Ada saat begitu sulit untuk kita mau baca Alkitab kita. Saat dimana kita begitu sulit dan malas dan tidak suka berdoa. Bahkan ada saat-saat dimana nyanyian rohani pun dari tape, dari kaset atau dari CD yang kita dengar, kita benci dan kita tidak suka dengar. Kita matikan, kita ganti dengan lagu-lagu dunia sekuler. Ada saat-saat seperti itu. Ada saat-saat di mana kita agak sadar sedikit bahwa kondisi kita tidak baik. Kita mulai berdoa, tetapi hanya untuk setengah menit, sangat sulit dan rasanya terlalu lama. Ada saat-saat kita sama sekali hati kita menjadi bukan cuma dingin tapi beku. Tidak ada apapun yang tersentuh dengan firman Allah yang kita dengar. Kita hanya melakukan suatu ketertiban untuk dapat ikut ibadah sampai selesai dengan mengharapkan kapan selesai. Dan tidak ada satupun kalimat daripada firman yang disampaikan dari atas mimbar yang bisa mampir, apalagi tinggal di hati kita. Saudara, kenapa seperti ini? Tetapi kalau kita berkata, kenapa seperti ini?
Hampir semua orang mengalaminya, termasuk para hamba Allah. Jadi tidak heran kalau kita di antara para pelayan Tuhan, di antara para hamba Tuhan sekalipun, bahkan juga gembala pemimpin gereja, di antara rekan-rekan mereka kalau ngumpul dan bercakap-cakap, ada pengeluhan-pengeluhan, bahkan ada yang sudah siap untuk tinggalkan pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menetapkan bahwa orang benar harus hidup oleh iman, maka kita perlu menyadari dan memahami dengan mendalam apa itu iman. Tidak hanya memahami secara dangkal yang kemudian sudah menjadi pemahaman yang mendasari banyak orang percaya bahwa iman hanyalah sebuah jawaban doa dari suatu keinginan hati. Sehingga selalu iman itu hanya diidentikan dengan keinginan hati yang terkabul, keinginan hati yang terkabul baru dikatakan itu iman yang berhasil. Sebagian lagi menganggap bahwa iman adalah hubungannya dengan supranatural. Sehingga orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, dan lain sebagainya. Sehingga rada mistik. Hidup oleh iman yang ditetapkan oleh firman Allah bagi kita orang percaya bukan mistik. Bukan juga hanya sebuah doa yang terkabul, bukan. Bukan juga keinginan hati yang terkabul, bukan. Dan lebih mengejutkan lagi, bukan hanya sekedar urusan masuk surga, bukan. Memang oleh iman kita memperoleh anugerah keselamatan, anugerah pemberian, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Anugerah. Namun demikian kita harus menyadari bahwa sebagai orang percaya kita sudah jadi orang percaya. Berarti kita sudah menerima keselamatan hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Berarti kita sudah mengantongi kerajaan sorga di dalam hidup kita oleh iman. Berarti urusan akhirat tidak adalah urusan lagi. Karena kita di dalam Yesus Kristus pasti masuk surga. Itu sebabnya Tuhan menetapkan orang benar akan hidup oleh iman. Berarti itu dijalani di dunia ini. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ketika anak manusia itu datang, adakah ia menjumpai iman di bumi ini? Ini mengerikan, saudara. Kenapa mengerikan? Oleh karena bagaimana mungkin Tuhan berkata, ketika anak manusia datang, adakah ia menjumpai iman di bumi ini? Dan ini sangat terbukti bahwa sebagian besar kita memakai iman kita untuk urusan akhirat. Padahal urusan akhirat sudah beres. Hidup di dunia yang sekarang ini, atau katakanlah dari Januari 2012 sampai 1 Desember, 2 Desember hari ini 2012, di dunia inilah ini kita hidup oleh iman. Karena surga sudah beres. Tapi rupanya umumnya anak-anak Tuhan di dunia tidak hidup oleh iman. Sehingga Tuhan mengatakan ketika anak manusia datang, adakah ia menjumpai iman di bumi ini? Di bumi ini. Nah saudara, inilah yang menyebabkan sehingga banyak orang percaya tidak bisa menjalani hidupnya dan tidak mau menjalani hidupnya oleh iman. Anehnya,
Iman itu dibangkitkan dan bangkit ketika ada pergumulan hidup dan kebutuhan untuk suatu keinginan yang kemudian menjadi sebuah permintaan doa dan itu digumuli. Begitu terkabul, imannya dahsyat. Apakah iman sedangkal itu? Tidak. Iman bukan hanya urusan permintaan keinginan hati yang terkabul. Tapi hidup hari-hari di dunia ini melakukan firman Allah. Itulah hidup oleh iman. Tidak usah terlalu sulit, saudara. Kenapa jemaat Tuhan bisa jadi seperti itu? Kenapa orang percaya bisa pemahamannya sedangkal itu? Karena memang itu yang diajarkan oleh gereja. Jadi bukan kesalahan umat Tuhan, tapi kesalahan pemimpin umat. Satu contoh yang kita baru baca di dalam Kisah Rasul pasal berapa tadi? 12 ya. 14 ayat 22. Sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh gereja sekarang. Rasul-rasul keliling kemana-mana dan menguatkan hati jemaat. Kenapa? Karena pada saat itu pada saat itu adalah masa aniaya yang begitu berat dan begitu besar melanda dan mengejar setiap orang percaya. Mereka dikuatkan, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan menyertai mereka, dikuatkan. Kemudian rasul-rasul berkata bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Bukan melihat, mengalami banyak sengsara. Bertentangan kan dengan apa yang diberitakan oleh gereja sekarang? Bertentangan dengan apa yang diberitakan oleh para pengkhotbah sekarang? Yang diberitakan berkat, 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 berkat. Kesenangan, kesenangan, kesenangan. Nah, inilah yang membuat pemahaman umat Tuhan tentang iman dan hidup oleh iman rusak. Kalau mau kata kasarnya, rusak. Apakah kita tidak akan menikmati hidup yang berkelimpahan dan diberkati Tuhan? Itu sangat mutlak Tuhan katakan. Itulah yang Tuhan sediakan. Bahkan lebih daripada itu yang belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah ada di hati, belum pernah dilihat oleh mata. Itulah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tetapi bukan berarti menjadi orang percaya ketika Tuhan memanggil murid-muridnya sekaligus sudah ditetapkan. Siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Memikul salib setiap hari baru mengikut aku. Para penahan hamba Tuhan akan berkata, beda konteksnya Pak, beda. Sekarang zaman modern, sekarang bukan zaman aniaya. Sekarang orang lagi semua hidup senang. Sekarang kita tidak di dalam tekanan, malah kita harus memerintah dunia dan lain sebagainya. Benar. Memang beda zamannya sekarang dan tidak ada aniaya. Tetapi tidak ada seorang percaya yang akan pernah luput apa yang namanya sengsara untuk membentuk imannya. Itu sebabnya mengapa pada akhir pelajaran minggu lalu dikatakan, robalah sengsara tiap hari itu menjadi salib tiap hari. Baru sengsara itu ada nilainya. Dan jangan kita hanya menganggap sengsara itu siksaan fisik. Enggak. Semua kita yang duduk di sini tanpa terkecuali ada memiliki sengsara di dalam dirinya dan di dalam hidup saudara. Entah pribadi, dalam hal apa saja, entah keluarga, dalam hal apa saja.
Tetapi sengsara itu tidak akan pernah punya nilai kalau kita tidak punya kemampuan merubahnya menjadi salib tiap hari. Itu sebabnya Tuhan Alkitab mengatakan kepada kita, jangan kita masuk penjara hal oleh karena berbuat dosa. Tetapi lebih baik kita dihukum oleh karena iman, bukan oleh karena berbuat dosa. Inilah yang diartikan merubah sengsara tiap hari menjadi salib tiap hari. Baru ada nilainya. Oleh karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa kita mengalami jatuh bangun? Kita tidak mempunyai kecakapan untuk merubah sengsara tiap hari menjadi salib tiap hari. Kita memiliki satu kedangkalan pemahaman bahwa iman bukan hanya sekedar keinginan yang dikabulkan, bukan hanya sekedar permintaan yang kita gumuli, bukan, tapi ketaatan sampai pada akhirnya dalam melakukan apa yang Tuhan sudah pertetapkan untuk kita lakukan. Stamina iman. Apa itu stamina? Stamina menurut kamus mengatakan antara lain, itu adalah kekuatan dan energi fisik seseorang yang memungkinkan ia dapat bertahan dalam bekerja atau dalam kesehatan tubuhnya. Stamina juga berarti daya tahan. Misalnya cuaca dalam berbagai bentuknya tetapi fisiknya tahan. Stamina juga berarti ketabahan, ketahanan mental, keuletan. Itu stamina. Jadi ketika kita dihadapkan dengan topik stamina iman, kita sudah nangkap apa artinya. Berikut, apa yang kita dapat pelajari dari keadaan orang percaya yang imannya bermasalah? Kata bermasalah, jatuh bangun, tidak menentu. Ada yang sangat terpuruk dan pada akhirnya jatuh. Dipermain-mainkan oleh realita hidup, apapun bentuk peristiwanya. Yang satu, wah, luar biasa. Saya mau mengingatkan, baik saudara yang keadaan imannya sampai kepada titik lemah yang paling mendalam, ingatlah, jangan saudara lupa apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kita. Nanti sebentar kita akan temukan. Berikut, ketika kita berada di dalam kondisi iman yang fit, luar biasa, mari kita memahami, ini adalah anugerah. Saya jelaskan dulu ini, karena dua kondisi ini sama bahayanya. Kita mulai dari yang terpuruk dulu. Mengapa kondisi iman seseorang bisa ataupun diri kita pernah mengalami hal yang sangat terpuruk? Dari ayat-ayat yang kita baca itu, kita menemukan umumnya orang yang terpuruk imannya adalah karena mereka tidak menyadari
siapa dirinya sebagai orang percaya. Ada ayat mungkin baik kita baca. Buka itu 2 Petrus 1 yang tadi. Ayat 9. Ayat 9. Mari kita baca. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yaitu daftar daripada perbuatan-perbuatan iman itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosa mereka telah dihapuskan. Nah, perhatikan di sini. Saudara dan saya telah menjadi orang percaya. Ini menunjukkan bahwa saudara dan saya telah dihapuskan dosa-dosa kita oleh darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Perhatikan. Kapan kita disebut orang berdosa? Sebelum terima Yesus secara pribadi, sebelum lahir baru, sebelum kita disebut orang percaya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara hidup kita sebagai sebelum jadi orang percaya waktu masih orang berdosa? Firman Allah berkata, kita hidup dengan cara yang sia-sia. Sering diistilahkan dengan hidup lama. Setelah saudara dan saya menjadi orang percaya, perhatikan, saudara bukan lagi disebut orang berdosa. Orang percaya sering disebut sebagai ciptaan baru. Sering diistilahkan sebagai orang yang lahir baru. Pertanyaannya, tahukah saudara apa yang Tuhan pertetapkan kepada kita pada saat kita sudah jadi orang percaya? Tahukah saudara apa yang Tuhan pertetapkan kepada kita pada saat saudara dan saya sudah lahir baru, ciptaan yang baru? Apa yang Tuhan pertetapkan? Jalani hidup baru. Jalani hidup baru. Mari, perhatikan. Apa itu jalani hidup baru? Hidup oleh iman. Ini ketetapan Tuhan. Terus kenapa orang ini bisa jadi terpuruk? Mereka lupa. Ya, istilah paling halus. Mereka lupa bahwa dosa-dosa mereka sudah dihapuskan. Mereka lupa bahwa mereka sudah jadi orang percaya. Jadi tidak boleh lagi hidup dengan cara yang lama. Tapi dia masih hidup dengan cara yang lama. Dengan sendirinya dia tidak mau menjalani hidup barunya. Dan tidak mau hidup oleh iman. Dengan sendirinya imannya terpuruk. Sederhana. Kenapa iman kita bisa terpuruk?
Karena kita tidak mau menjalaninya. Kita mau cara kita sendiri. Saudara tahu? Saudara berkata begini, oh, saya tetap melakukan firman. Saya tetap beribadah. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya hidup oleh iman. Baik, pertanyaannya. Kalau memang demikian, kenapa iman saudara terpuruk? Kenapa iman kita terpuruk? Kenapa membaca firman kita tidak suka lagi? Mengapa berdoa setengah menit saja rasa lama? Mengapa lagu rohani tidak kita suka? Dan segalanya kegiatan hal-hal rohani kita tidak suka? Saudara, perlu kita pahami. Saya sudah sering kali katakan, iblis punya cara yang paling etis untuk menghancurkan orang percaya, sehingga orang percaya itu tidak pernah tahu kalau ia sendiri sudah hancur, tumbang atau terpuruk. Karena iblis melakukannya dengan sangat etis, sehingga ia tidak mendeteksinya. Dan itulah yang sudah terjadi pada kita. Kita rasa kita tetap orang percaya. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Tetapi kita tidak sadari bahwa kita sudah terpuruk. Ini bahaya, saudara. Jangan lupa, kita sudah jadi orang percaya. Jangan pernah memikirkan lagi cara-cara dunia atau cara-cara hidup lama. Saudara mau lakukan di dalam kehidupan yang sudah menjadi orang percaya. Tinggalkan. Yang harus kita lakukan adalah hidup oleh iman. Tidak ada lain, hanya itu. Hidup menurut firman, hanya itu. Tidak ada yang lain. Bukankah kita sudah baca tadi, hendaklah hidupmu sepadan dengan firman itu. Dengan Injil itu. Sehati, sejiwa, sepikir, satu roh. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ini. Jadi mari kita temukan diri kita. Kenapa terpuruk? Terimalah kembali kebenaran firman untuk hidup oleh iman. Saudara sendiri, kita sendiri masing-masing akan dapat menemukan dari mana asalnya. Sehingga saya jadi seperti ini. Maka kita akan temukan hanya karena kita tidak mau hidup oleh iman. Ini kelicikan iblis. Baik, ini selesai ya. Yang sekarang mereka yang lagi kita lihat berikutnya. Saya katakan, mereka yang sedang terpuruk rohaninya atau imannya, dan mereka yang sedang berkobar-kobar menyalah imannya, dengan hal-hal yang luar biasa, sama bahayanya. Kalau kemudian saudara berpikir kalau sama bahayanya, ya kita di tengah-tengah saja. Tidak panas, tidak dingin. Suam-suam kuku. Lau-lau. Sekali-sekali ya, sekali-sekali tidak. Kita timbang-timbang dulu. Tapi tahukah saudara apa kata firman di kitab Wahyu? Orang yang lau-lau ini, suam-suam kuku. Hah? Lebih parah. Aku akan, tidak bagus. Kalau sampai, nah, bagaimana? Kita tentu tidak akan pernah dapat menduga bahwa orang-orang yang sementara menyala, tanda kutip,
rohaninya, imannya, pelayanannya. Ada iblis di sana juga yang terus menanti, mengintai dengan penuh kesabaran yang tak terbatas. Karena Alkitab mengatakan, ia menunggu saatnya. Waktu dia kalah dari menyerang Yesus dengan pencobaan dan iblis mundur, Alkitab menulis, ia menunggu saatnya. Jadi dia tunggu dengan penuh kesabaran. Apa yang terjadi? Kalau kita tidak berhati-hati, ini akan menjadi kesombongan rohani. Makanya sering saya katakan, kesucian kita tidak boleh jadi kesombongan kita. Kerendahan hati kita tidak boleh untuk jadi kesombongan kita. Kebaikan hati kita tidak boleh jadi kesombongan kita. Kerendahan hati kita tidak boleh jadi kesombongan kita. Sebab kalau kita tidak jeli mendeteksi, kita tidak akan bisa menemukan dan memperbaiki diri. Tetapi orang-orang seperti ini dikasihi Tuhan. Bukan kesombongannya. Karena keberadaan imannya yang polos. Dan ketika Tuhan mengasihi, kata firman Allah, setiap anak yang dikasihi Tuhan cambuk. Nah, seringkali ketika Tuhan melakukan itu kita tidak siap. Kenapa? Karena nilai-nilai rohani yang kita miliki dalam kehidupan kita sudah lebih berharga daripada apa yang Tuhan lakukan. Kita lupa kalau semua hanya anugerah. Kenapa, saudara? Nah, ini perlunya kita memahami ayat yang kita baca. Dikatakan, hendaklah kamu berusaha dengan sungguh-sungguh di dalam iman. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berjuang untuk iman, berjuang untuk tetap memelihara kekudusan, berjuang untuk tetap memelihara kerendahan hati, berjuang untuk tetap memelihara kemurahan hati, berjuang untuk tetap memelihara hati yang mengasihi. Karena berjuang, tidak salah memang harus berjuang. Tadi kita sudah baca ayatnya. Tetapi karena berjuang itu melibatkan diri dengan gigi, lama-lama kita sudah lupa kalau itu anugerah. Ini. Lama-lama kita sudah lupa kalau itu anugerah. Yang kita tahu hasil perjuangan. Saya suci karena hasil perjuangan. Saya baik karena hasil perjuangan. Saya rendah hati karena saya pelihara sampai kerendahan hati. Makanya saya selalu ingatkan. Jangan pernah kita berusaha rendah hati hanya supaya orang tahu kita rendah hati. Jangan, itu bahaya. Itu hasil kerja kita. Jangan kita harus rendah hati karena memang Tuhan menyuruh seperti itu. Bukan supaya orang tahu. Jangan kita berusaha menjaga kesucian hanya supaya orang tahu kita suci. Tapi kita harus suci karena memang Tuhan menetapkan itu. Bukan supaya orang tahu. Ketika tujuan ini adalah untuk orang lain tahu,
maka dia tidak lagi punya tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan kita ambil. Dan orang berkata, oh luar biasa itu orangnya. Dia masuk di hotel kita, kasih perempuan. Dia tolak mentah-mentah. Malah dia tengking kita dalam nama Tuhan Yesus. Pergi kau. Itu baru memang laki-laki yang suci. Gentle kata. Hebat ya. Hah? Iya. Saudara, pertanyaannya, salahkah orang ini? Salahkah dia menolak dosa? Salah enggak? Tidak salah. Memang harus begitu menjaga diri. Tetapi sudah tertuju kepada bukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ketika sudah sampai di sini, siapa yang membuatnya kita jadi seperti itu? Siapa? Sangat sulit dideteksi dan sangat sulit untuk ditemukan bahwa iblislah yang sudah membuat kita jadi seperti itu. Makanya saya katakan, iblis punya cara yang paling etis untuk menumbangkan kita. Kalau sudah sampai ke tingkat ini, jangan lupa. Tuhan itu adalah Allah yang cemburuan. Dia akan ambil kemuliaannya kembali. Dan ketika kemuliaan Allah diambil dalam diri orang yang hebat rohaninya ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah aib. Dan itu menyakitkan. Menyakitkan dan sulit untuk diterima oleh orang-orang rohani. Makanya semakin orang rohani, semakin susah berkata jujur. Ini bahayanya. Dan ini salah satu juga kelicikan iblis. Kenapa? Karena nilai rohani yang sudah kita miliki sudah terlalu menjadi harga diri. Dan ternyata harga diri ini di dalamnya ada aib. Nah, ini yang kita jaga. Ini kita jaga. Saya menemukan dan saya pernah melayani orang-orang seperti ini. Itu berat, saudara. Oleh karena itu perlu kita pahami, semua adalah kemurahan Tuhan, semua adalah anugerah. Kita semua, kondisi kita bagaimanapun adanya, sampai kepada hal yang luar biasa, semua adalah hanya belas kasihan Tuhan. Dan kondisi yang seperti ini, makanya saya katakan sama bahayanya. Kondisi yang seperti ini, pribadi yang tukang hakim. Saya pernah mengalami yang seperti ini. Dan saya bersyukur, tidak perlu harus menunggu aib. Kenapa? Kenapa saya pernah mengalami seperti itu? Saya pernah, dan mungkin sudah sekian kalinya saya menyaksikan kepada saudara. Karena saya tidak pernah menemukan diri saya seorang penjahat. Dari sejak kecil, kata dusta pun sangat sulit keluar di mulut. Makanya sampai remaja saya tidak butuh Yesus. Walaupun saya tidak besar dalam keluarga Kristen, saya merasa saya tidak butuh Tuhan. Saya tidak butuh Yesus, saya orang baik. Tidak pernah berkelahi, tidak pernah memukul orang. Jadi saya merasa, jadi begitu saya jadi orang percaya.
Ya, setelah menemukan bahwa melakukan dosa dengan tidak melakukan dosa perbuatan dengan tidak melakukan, tetap lahir sebagai orang berdosa. Dan harus mengalami pengampunan, disucikan oleh darah Yesus. Jadi ketika saya jadi orang percaya terima Yesus, saya rasa rohani saya luar biasa. Dan saya rasa, apa juga kamu yang lain? Saya anggap semua orang bermasalah. Nah ini kesombongan, saudara. Kesombongan. Ketika bergaul dengan siapapun di masa-masa remaja, saya langsung menilai, apakah orang ini lebih baik dari saya? Apakah orang ini lebih suci dari saya? Dan lain sebagainya. Ini dia. Dan saudara tahu, orang-orang yang seperti ini yang lebih baik, ada banyak di luar tanpa Kristus. Mereka yang dididik dengan kebaikan itu ada banyak di luar. Mereka yang dididik dengan menjaga diri itu ada banyak di luar. Untuk kepujian diri, itu kita tidak urus. Tetapi setelah kita jadi orang percaya, tidak boleh lagi menjadi kepujian diri. Semua hanya oleh anugerah. Semua hanya oleh anugerah. Pengasihan Tuhan. Kita mantan pembunuh atau tidak membunuh sekalipun sama-sama orang berdosa yang sudah disucikan oleh Tuhan. Dan kita sudah jadi orang percaya dan sekarang kita hidup oleh iman. Nah, jadi ini sama bahayanya. Sulit dideteksi, tapi pagi ini sudah terdeteksi. Jadi mari kita memahami kebenaran ini. Hidup oleh iman itu memang adalah perjuangan. Tadi kita sudah baca. Tapi pada saat kita perjuangan ini adalah untuk kita memelihara stamina iman. Perjuangan yang kita lakukan sehingga mencapai maksud Tuhan itu bukan kekuatan kita sendiri. Anugerah Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memelihara stamina iman ini. Ketahanan iman. Kita pelihara. Sampai di mana kita ada, kita pertahankan dan meningkat. Bukan jatuh bangun. Bukan. Terus semakin meningkat. Mari kita baca firman Tuhan lebih lanjut. Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Hidup oleh iman adalah perjuangan. Ya, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saya tidak jelaskan, saya sudah jelaskan tadi. Itu ayatnya. Perjuangan. Tapi hasil yang kita capai dalam perjuangan itu anugerah Tuhan. Itu pertolongan Tuhan. Itu campur tangan Tuhan. Itu kekuatan ilahi yang diberikan pada kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Akhir zaman kita diperhadapkan dengan banyak sekali perjuangan. Sebab sasaran iblis, kalau boleh orang yang terpilih itu pun.
Ini menunjukkan kepada kita sesuai dengan ayat yang kita sudah baca pada ayat yang kelima dari 2 Petrus pasal 1. Berusaha dengan sungguh-sungguh berjuang. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pada akhir zaman banyak orang gugur dari iman. Ini kalau cuma iman-iman berkat dihadapkan dengan sengsara, habis dia. Berikut, ketika Yesus menjalani pelayanannya di dunia dalam masa hidupnya sampai mati tersalib dan naik ke atas, naik ke surga. Apa yang kita ketahui dari Alkitab? Ketika Yesus ditangkap, semua murid lari meninggalkan Yesus. Ketika Yesus bangkit, tidak ada satu murid yang percaya dan menerima kebenaran bahwa Yesus sudah bangkit dan benar telah bangkit. Selain perempuan-perempuan Yerusalem yang melihat kubur sudah kosong dan ketemu dengan malaikat. Ketika para rasul dikasih tahu berita ini, mereka anggap itu cakap angin. Mari kita temukan ini. Saudara tahu, pengalaman ini terulang kembali di zamannya Paulus. Saya tidak usah bacakan ayatnya, nanti satu saja. Ketika Paulus dalam pelayanan, ia juga menulis dalam salah satu tulisannya berkata seperti ini. Semua telah meninggalkan aku. Mari kita renungkan. Apakah hidup oleh iman itu begitu sulit? Tidak. Karena Tuhan tidak pernah memberikan firman yang tidak dapat dilakukan oleh kita sebagai manusia. Tuhan tidak pernah memberikan perintah yang tidak dapat kita lakukan. Berarti Tuhan tidak pernah mempersulit kita melalui firman-Nya yang mengada-ngada. Tidak. Dan andai kata ada firman Allah yang harus melanggar hukum logika, Tuhan sudah siapkan mujizat yang dapat menggantikan hukum logika yang tidak bisa dilakukannya oleh hukum logika. Berarti tidak ada hal yang sulit. Berikut, firman juga sudah menetapkan bahwa iman itu mengalahkan dunia. Jadi luar biasa kan? Berarti satu-satunya jalan untuk hidup berkemenangan di dalam dunia ini, hidup oleh iman. Tetapi orang-orang percaya tidak mau menjalani itu karena di dalamnya ada perjuangan. Padahal perjuangan ini adalah untuk mematikan daging dan kedagingan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya mengapa Alkitab menjelaskan kepada kita keberadaan murid-murid dan pengikut Yesus. Dan juga pada zaman rasul-rasul. Atau pada zaman Rasul Paulus. Di kisah Rasul awal-awal kita menemukan luar biasa. Keadaan jemaat itu imannya luar biasa. Mentransformasi dunia. Di mana mereka berada. Di situ ada perubahan. Tapi ternyata lama-lama termasuk yang menyertai Paulus. Sudah mulai meninggalkan Paulus. Dan mari kita temukan. Apa penyebab? Salah satu penyebab. 2 Timotius pasal 4 ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 10. Ini salah satu pengikut Paulus yang menyertai Paulus. Kita baca, ya, karena Dimas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Banyaknya orang
yang meninggalkan Paulus? Mari kita renungkan. Kenapa Dimas meninggalkan Paulus? Karena apa? Mencintai dunia. Kekuatan dunia tidak dapat kita anggap remeh. Itu sebabnya mengapa Yesus berkata ketika anak manusia datang, adakah ia menjumpai iman di bumi ini? Bukan di planet lain, di bumi ini. Firman Allah mengingatkan kepada kita dalam Yohanes, jangan kamu mengasihi dunia, karena barang siapa mengasihi dunia, kasih Bapa tidak akan ada di dalamnya. Mencintai dunia. Tanpa kita sadari. Karena juga itu salah satu keetisan daripada iblis. Tanpa kita sadari begitu banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan terseret dengan cara yang etis daripada si iblis untuk mencintai dunia tanpa mereka sadari. Melalui gaya hidup hedonisme. Hedonisme. Dan daya pesona dunia sanggup membawa orang meninggalkan pelayanan. Meninggalkan Kristus. Kenapa? Daya pesona dunia ini dipakai oleh iblis untuk serangan pencobaan yang terakhir ketiga kepada Yesus. Dibawa memperlihatkan seluruh kemuliaan dunia. Kuberikan semuanya kepadamu jika engkau mau menyembah aku. Kita belum seluruh kemuliaan dunia. Entah 1/1000 berapanya yang diperlihatkan kepada kita. Daya pesonanya sanggup membuat orang bertekuk lutut. Menyembah. Bertekuk lutut. Ini tidak dapat, sulit untuk dideteksi. Karena pesona dunia yang menarik itu membuat ada dua unsur yang ada di dalam diri manusia itu terlupakan, yang mana yang harus didahulukan antara kebutuhan dan keinginan. Daya pesona dunia yang dilihat begitu rupa mempesona ini. Kebutuhan semakin mendesak dan keinginan semakin mendesak. Dan semakin bertambah-tambah sesuai dengan yang dilihat. Sesuai dengan pesonanya. Dan ini akan membuat manusia bertekuk lutut. Menyembah. Saudara, inilah akhir zaman. Tidak sia-sia dan bukan hanya sekedar kata-kata. Paulus menulis, Dimas telah meninggalkan aku. Cukup begitu kan? Tetapi dia tulis alasannya, karena mencintai dunia. Situasi kondisi dunia yang semakin menekan kita dari segala penjuru menghasilkan kebutuhan yang semakin menumpuk untuk kita harus dapat memperoleh sesuatu dari dunia. Ketika kita mulai masuk dan makin melihat dunia, kita tidak hanya memperjuangkan kebutuhan kita sebagai tuntutan hidup yang harus digenapi, tetapi juga mulai berbagai macam keinginan muncul.
Ini yang akan memikat kita, kemudian mengikat kita. Dan tanpa kita sadari, iman kita dibuat bertekuk lutut, tetapi kiblatnya sudah salah. Saudara, mari kita memahami akan hal ini. Bahwa hidup oleh iman ini adalah perjuangan, dan di dalamnya ada banyak sengsara. Mungkin bukan fisik, karena kita tidak hidup di zaman aniaya. Tetapi setiap kali mau melakukan kebenaran firman, kita harus berjuang dengan penuh sengsara melawan itu kedagingan kita yang tidak mau taat. Ini. Dan kalau kita mau terus berjuang, sengsara itu adalah sengsara yang bernilai. Karena ia berubah menjadi salib tiap hari. Bukan sengsara tiap hari, tapi salib tiap hari. Pergumulan atas tekanan-tekanan daripada terhadap kedagingan kita demi untuk lahirnya suatu ketaatan di dalam hidup kita, di dalam melakukan firman, sehingga kita boleh tetap ada di dalam iman. Firman Tuhan berkata, ujilah dirimu sendiri kalau engkau ada di dalam iman atau tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa Yesus ada di dalam kamu? Nah ini saudara. Jadi kita sangat perlu memiliki stamina iman, bahkan memelihara stamina iman kita. Supaya apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib tidak sia-sia. Kehidupan kita yang sudah menjadi orang percaya yang sudah mengalami lahir baru, apa yang Tuhan alami di kayu salib tidak menjadi sia-sia. Kasih karunia-Nya tidak sia-sia, kata Paulus. Melainkan aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Supaya jangan aku yang sudah mengajar orang sendiri terbuang. Mari kita berdoa. Nanti minggu depan kita lanjut belajar memelihara stamina. Tetaplah pegang salib itu. Kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita berdoa dan menerima perjamuan suci. Hidup yang putus asa tak berarti.
Pegang salib, pegang salib itu. Haleluya. Ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Mari kita persiapkan setiap pribadi diri kita masing-masing. Berdiri di hadirat Tuhan dengan penuh syukur. Syukur karena Ia sungguh mengasihi kita. Amin Tuhan. Apapun yang kita alami dalam keadaan terpuruk apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ia terus menanti untuk kita kembali kepadanya, untuk mengalami kembali api kebangunan rohani dalam Amin. diri kita. Dan kita yang sedang menyala-nyala di hadapan Tuhan, mari kita syukuri bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan. Pertolongan, pembelaan, perlindungan Tuhan sangat kita perlukan di dalam hidup kita. Hidup yang putus asa tak berarti. Amin Yesus. Jalan hidup yang harapan. Yesus. Haleluya. Namun tangan yang berlubang paku Amin Yesus. Haleluya. menjamah jadi Jamah setiap kami Tuhan. Jamah. Haleluya. dan kayu yang kasar menguatkan Haleluya. jalan hidup yang penuh kegagalan. Amin Tuhan. Ku puji Dia selama-lamanya. Amin. Kami puji Engkau Tuhan. Sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin kami undang pelayan Dan ku perjamuan. yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. 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 Haleluya. Ku tetap pegang salib itu. Haleluya. Amin, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan tetap pegang salib itu Tuhan. Itu sebabnya berikan kami kekuatan Roh Kudus. Engkaulah penolong yang diutus untuk menolong kami. Agar kami setiap saat apapun yang kami alami, kami boleh tetap pegang pada salib itu. Amin Dan Tuhan. kami boleh tetap berpegang teguh dengan taat dan tekun dan setia melakukan segala kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Saat ini kami boleh berdiri di hadapan hadirat-Mu Amin Tuhan, terima kasih. untuk boleh bersekutu dalam tubuh dan darah Yesus mulai perjamuan kudus ini. Tilik segala keberadaan kami Tuhan. Kuduskan kami.
Ampuni segala yang tidak berkenan yang kami lakukan dalam hidup kami oleh perkataan, perbuatan maupun pikiran kami. Dan darah Yesus menyucikan kami daripada segala yang tidak benar. Dan biarlah Tuhan perkenankan kami untuk bersekutu dalam perjamuan kudus ini. Berkati kami semua dan kuduskan seluruh jemaat-Mu, kuduskan seluruh kami yang melayani. Berkati roti dan anggur ini agar ini tidak hanya sekedar upacara, tetapi kami semua boleh bersekutu secara pribadi dengan Engkau. Amin Tuhan. Engkau di dalam kami, kami di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sehingga setiap kami boleh mengalami pemulihan dalam diri kami masing-masing. Amin Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Engkau memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk.
Setiap pribadi mempersiapkan diri. Firman Tuhan akan menuntun kita dalam mempersiapkan diri. Demikianlah firman Allah. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Makasih Tuhan. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di hadapan hadiratnya, dengarkan firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Kita minum dengan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Naikkan syukur kehadiratnya. Naikkan syukur kehadiratnya. Haleluya Yesus. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih. Amin. Bersyukurlah, haleluya. Amin. Selama hidupku, selama hidupku Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Oh ya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami boleh menikmati kesegaran, kekuatan yang baru. Amin. Terima kasih Tuhan.
Kami boleh mengalami jamahan Tuhan. Amin. Kami boleh mengalami pemulihan daripada Amin. Tuhan. Kami boleh mengalami urapan yang baru, Amin. pengharapan yang baru, Terima kekuatan kasih, yang Tuhan. baru. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tuhan terus berkarya melalui Roh-Mu yang kudus untuk membawa kami semakin diteguhkan dan semakin diteguhkan. Untuk kami boleh tetap tekun sampai kepada akhirnya. Amin. Berkati seluruh jemaat-Mu. Engkau tahu segala pergumulan mereka dan kami percaya Tuhan sudah menjamah mereka. Amin. Dan segala tiap jamahan Tuhan menjadi jawaban bagi setiap pribadi. Amin. Dan berkat Allah berlimpah tercurah Amin. atas setiap pribadi. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Kita bawa persembahan kita dan sekaligus kita dengarkan warta jemaat. Shalom, senang sekali berjumpa dengan saudara sekalian dalam ibadah raya Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Palu. Saya percaya melalui ibadah, saudara dikuatkan dan diperlengkapi oleh Tuhan. Dan selamat datang kepada saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kami menyambut kehadiran saudara sebagai keluarga Allah dengan penuh sukacita. Bersama saya Roni, inilah kegiatan GPPS Palu selama sepekan. 2 Desember 2012, jam 4 sore, ada ibadah sekolah minggu di GPPS Palu, di Revival, dan di Jalan Zebra. Mari mengajak anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk datang mengasihi Tuhan sejak mereka masih kecil. Senin, tanggal 3 Desember 2012, ada persekutuan doa puasa, jam 4 sore di GPPS Jemaat Palu. Dan malam harinya, jam 7 malam, ada Komsel Pemuda dan Remaja di wilayah masing-masing. Mari pemuda dan remaja bergabung bersama-sama untuk bersekutu di dalam Tuhan. 5 Desember 2012 ada Komsel Dewasa jam 7 malam di wilayah masing-masing. Kamis 6 Desember 2012 ibadah remaja jam 6 sore di GPPS Palu. Mari seluruh adik-adik remaja datang bersama-sama untuk bersekutu di dalam Tuhan. Saudara pasti semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Matahari terbit, obati hati resah, bahagia semesta, sejuk angin mendesah, sadari kasihnya, jadi senyum terbesar. Alunan musik. Ibadah komunita diliburkan sepanjang bulan Desember. Sabtu 8 Desember 2012 ada ibadah Natal Sekolah Minggu jam 4 sore di restoran Mary Glow. Menampilkan Gracia Yones, juara lomba cerita rohani anak sekolah minggu. Dan jam 7 malam ada ibadah kaum muda di GPP. Berikut jadwal safari Natal sepanjang minggu ini. Iya, angkat tangan semua, bernyanyi bersama, puji nama Tuhan, ikuti irama. Take a look around you, goodness around you. You came down from heaven and found you, so you will no longer be blind. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena itu saudara, mari menjalani sepanjang minggu ini dengan sukacita daripada Tuhan. Dan mari bergabung bersama-sama dengan kami dalam setiap ibadah yang ada. Akhirnya, selamat berhari Minggu. God bless you all. Yes. Puji nama Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan atas segala partisipasi saudara apapun bentuknya dalam terlaksananya ucapan syukur peringatan hari ulang tahun kemarin. Dengan kemurahan Tuhan sudah berjalan dengan lancar, dengan kemurahan Tuhan pula saudara telah ambil bahagian dan Tuhan memberkati berlipat kali ganda berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita menerima berkat. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.